Ya, Bu. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Mezi, Bu. Apa alasannya? Alfa. Alfa, betul ya. Kekurangan. Yang lainnya masuk Sudah, semua? Bu. Ya, Masuk semua, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sebelum Ibu masuk ini ada materi apa? Tentang kurban, Bu. Tentang kurban. Nah, di sini ada yang tahu Ibu mau mengajar tentang materi apa? Belum tahu, Bu. Oh, itu, Bu. Mengajarkan salat dan zikir dalam kurban. Benar. Jadi Ibu akan menjelaskan materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi setelah Ibu menjelaskan ini, semoga anak-anak bisa memahami dan menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu ada makna sholat. Ada yang tahu sholat itu maknanya apa atau artinya apa? Bersujud. Sujud ya, itu gerakan sholat kita sujud. Arti dari kata sholat ada yang tahu? Ibadah. Doa, Bu. Ya, yang bilang tadi itu doa itu benar. Jadi, Doa meminta kebaikan. jadi makna sholat itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu doa atau meminta kebaikan. Jadi sholat ini ibadah yang misalnya dari awal kita takbir sampai ke salam. Dan sholat ini hukumnya, ada yang tahu sholat hukumnya apa? Wajib. Macam-macam sholat ada apa aja? Salat wajib, salat sunnah. Bukan. Yang kita akan bahas tentang sholat wajib dulu. Nah, Salat jadi- subuh, isya, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, Isya. isya. Nah, jadi dalam sehari kita akan melaksanakan 5 waktu sholat. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4. asar 4. maghrib 3. isya 4. Jadi sehari kita berapa rakaat semuanya? 17. 17 rakaat dalam sehari. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat sebagai perintah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu ada makna zikir. Di sini Ibu sudah membuat poster, di sini sudah dijelaskan makna zikir, yaitu menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan sebagai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berzikir itu adalah bentuk kita ingat kepada Allah. Ada yang tahu apa saja macam-macam zikir? Tidak, Bu. Nah, ada Istighfar. ya, ada istighfar, astagfirullahaladzim, terus ada tahmid, Tahlil, 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 dan jadi kalau kita sebutkan dalam bahasa kita misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan astagfirullah. Nah, Ibu mau misalnya itu kata astagfirullahaladzim itu di saat kita apa? Mendapatkan cobaan.
pertama yaitu tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Jadi jika kita melaksanakan sholat, sudah pasti kita percaya atau kita tauhid kita itu sudah kuat, kita percaya bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan yang kedua adalah hubungan antara manusia dan Allah akan baik. Jadi jika kita melaksanakan sholat, zikir dengan sempurna, baik, ikhlas, akan tertanam jiwa kita itu menjadi lemah lembut, baik, dan kepada manusia yang lain kita berbuat baik, berbicara baik seperti itu. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah. Jadi jika kita melaksanakan sholat, terutama sholat, insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian dalam diri, keamanan, dan ketentraman, serta keselamatan. Karena sholat dan zikir itu adalah doa. Doa yang dimana kalau kita berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Yang kelima yang keempat ada mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa. Jadi di sini misalnya kita sudah melaksanakan sholat dan zikir. Kalau sholat itu kan ada waktunya. Kalau zikir ada waktunya apa tidak? Tidak. Berarti dimanapun kita boleh zikir. Jalan di WC. Ya. Nah jadi pasti kalau kita melaksanakan sholat atau kita melakukan zikir, kita akan mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa. Yang kelima, menimbulkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bagi seseorang yang melaksanakan sholat, zikir akan bisa menimbulkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, akhlak yang baik, berkepribadian baik. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 45. Boleh Bapak Ibu silakan buka surah Al-Ankabutnya ayat 45. Kita baca sama-sama. Al-Ankabut itu surat berapa ayat? 3. Oh, ayat surat ke-29. Ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Sudah dapat? Ayat berapa, Bu? Ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sudah, Bu. Boleh kita baca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini sudah kita lagi semua kan? Walaupun kita berapa ayat, satu ayat aja itu sudah mendapatkan pahala untuk kita semua. Boleh dibacakan artinya, Okta? Bacalah kitab Al-Quran yang telah dibagikan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sudah jelas dalam Al-Quran itu sholat sangatlah penting dan menjadi yang pertama yang harus kita kerjakan.
menjelaskan. Misalnya kita sedang ada kegiatan atau lagi main sama teman, azan sudah masuk, belum sholat. Nah, kita bisa kerjakan itu kalau tidak bisa awal waktu, seingat kita harus melaksanakan sholat. Oke, sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, berarti sudah paham semua. Jadi di sini Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Maka yang ganjil itu kelompok 1 dan yang genap itu kelompok 2. Silakan berbaris di sini. Di sini kelompok 1, di kelompok 2. Genap kelompok 2 sini. Ya, di sini itu kan. Kita sedikit terlebih dahulu. Ya, Bu. Dengarkan Ibu aja, bukan ikuti gerakan atau dengarkan gerakan, tapi bukan ikuti gerakan. Jadi cuma dengan kalau Ibu misalnya bilang botak, di sini botak, sini bahu, sini batu, di sini batik, botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Batu, batik. Oh, botak, Batu, batik. Batu, botak, batu. Salah. Botak, batu, batik. Ya. Kalau Ibu bilang nanti gerakannya seperti itu. Kalau cepat juga gerakannya. Dan selanjutnya boleh batu. Sini botak. Botak. Batu, batik. Batu, batik. Nah, batu. Cepat. Bilu, batik. Botak. Batu, batik. Botak, batu. Botak. Botak, batu. Batu. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Botak, batu. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Tadi saya Baik, di sini Ibu menggunakan model problem based learning. Jadi, Ibu akan memberikan masalah yang harus dipecahkan oleh kelompok. Namanya masalah. Walaupun kita banyak masalah, tetap harus diberikan masalah. Hidup ini banyak masalah, jangan lupa sholat dan zikir juga. Boleh? Jangan boleh ditulis nanti kalau sudah kita presentasikan. Boleh ditulis. Kita ada Ibu akan melaksanakan strategi quiz tip. Jadi nanti ada pertanyaan dan dijawab. Ya, Bu. Tapi pertanyaannya dibuat oleh kelompok 1 dan kelompok 2. 3 pertanyaan tadi. Tapi buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan. Tanya kami. Ini boleh tentang masalah itu, tentang Jangan masalah. salah. Itu kelompok sebelah. Nah, Kami tentang salah yang itu tentang zikir, Bu. ya ini kelompok 1 tentang sholat. Zikir kami kasih pertanyaan zikir. Ya. Bu, sudah, Bu. Ini buat pertanyaan juga tentang sholat. Kelompok 2 tentang sholat, kelompok 1 tentang zikir. Sudah, anak-anak. Sudah, Bu. Ada tinggalnya. Gak apa-apa. Enggak mau harus siap. Ayo, sudah. Harus pisau. Sudah semua. Kelompok 1 boleh dipresentasikan. Kelompok 1. Maju. Di situ boleh
Dalam zikir memiliki arti yang baik untuk diri kita, tapi sebagian orang kadang lupa untuk berzikir jika dalam keadaan bahagia dan marah. Bagaimana supaya kita selalu ingat berzikir di saat suasana hati bahagia dan marah? Jelaskan. Jadi kita harus membiasakan walaupun sedikit-sedikit untuk berzikir karena nanti akan terbiasa. Lama-lama kita terus berzikir akan terbiasa walaupun dalam keadaan marah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang masalah kami. Pertanyaannya, seseorang yang mengerjakan sholat menunjukkan akhlak dia sesuai jujur dan perkataan yang baik. Tapi ada sebagian orang yang sholat, tapi kejujuran dan perkataan yang baiknya sering dilakukan. Jelaskan bagaimana sholat itu dapat menjadi benteng mencegah seseorang dari perbuatan tersebut. Jadi sholat ini kan dijelaskan bahwa sholat itu untuk mencegah kita dalam perbuatan yang buruk atau melakukan banyak membenteng lah jika kita melakukan maksiat. Jadi ketika ada seseorang yang sholat tetapi kejujuran dan perilakunya tidak baik, nah itu bisa jadi ada yang salah tata cara, entah itu tata cara apa niatnya gitu. Ada yang salah kalau tidak wudhu terus sholat tata cara sholat itu. Sekian, terima kasih. Jadi kalau mau ibaratnya saling menyambung sholatnya terus akhlaknya juga ngikut, berarti kita harus memperbaiki sholatnya. Benar sekali, tepuk tangan. Nah, selanjutnya pertanyaannya silakan dimasukkan ke dalam dilipat. Nanti itu misalnya gini, kalau pertanyaan kelompok 2 itu dia yang dapat lagi berarti dia beruntung. Nah jadi harus sama-sama itu. Nanti ibu yang pilih sendiri. Nah ini ada bedanya ini. Nah ini ada 5 sama yang beda. Silakan dan siapa yang angkat tangan duluan aja? Nah, Christine ini kelompok 1 dan kelompok 2. Jika bisa menjawab pertanyaan dari yang semuanya sudah buat ini dan sudah dijawab itu misalnya jawabannya benar, maka poin bisa didapat oleh kelompok yang menjawab tadi. Siapa yang mau dua? Nampak sweet? Sweet aja. Ikhlas, kelompok 2 boleh? Kelompok 2? Nah, kalau misalnya kelompok 1 tidak bisa menjawab, kelompok 1 misalnya tahu, maka poinnya ke kelompok 1. Pertanyaannya itu kenapa yang dipertanyakan atau dihisab pertama di akhirat itu sholat? Apa Pak? Apa? Iya, gitu. Kenapa yang dipertanyakan atau dihisab pertama di akhirat itu sholat? Karena sholat itu sudah menyangkut rukun Islam. Rukun Islam yang kedua, kemudian sudah ada di dalilnya bahwa kita diperintahkan untuk sholat. Gimana kelompok 2? Sholat itu juga wajib. Kan zakat itu juga wajib. Nah, dalam sholat itu rukun Islam itu sudah menyangkut yang pertama syahadat. Dalam sholat itu sudah ada syahadat. Terus sholat yang kedua puasa. Dalam sholat tidak boleh makan dan minum. Yang kedua zakat. Kita sudah meluangkan waktunya itu sudah termasuk ke dalam zakat. Yang ketiga naik haji. Nah itu kita sudah menghadap ke arah Ka'bah. Jadi sholat itu sudah menyangkut semuanya. Jadi kenapa dihisab?
selalu berzikir. Iya. Ya, Masya Allah, Bu. Karena sudah sholat pasti Karena di dalam sholat, kalau misalnya di kehidupan apanya? Di kehidupan sehari-hari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kelompok 2 ada satu poin lagi. Kelompok 1. Kan tidak usin lagi. Masa Usin lagi dulu. Lawan dulu. Ya, Bukan kami bukan dari ikut aja. berarti itu kami punya tadi. Berarti kami harus dikasih pertanyaan. Ini kan pas 3-3, jadi kayak saling tukar pertanyaan. Ini ibu udah pilih nih pertanyaan yang kelompok 1, kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 ini pertanyaan kelompok 2 ya. Apakah kamu sholat hari ini? Harus jujur. Kalau sudah jujur, Masya Allah. terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir kelompok 2 terlebih dahulu. Zikir yang sering kamu ucapkan apa? Lah kok iya jawabnya? Habis itu Itu kan? Yang
49 ayat 45, Bu. Ya, benar sekali. Tepukan. Tepukan. Jadi tadi yang benar kan kelompok 2. Ya. Jadi boleh yang menurutnya. Kelompok 1 juga dapat. Ya, kesimpulan tadi kelompok 2 juga. Kesimpulan boleh maju juga. Kelompok 1 mana? Kami. Kelompok 2 kok. Salah. Itu yang bilang. Ya. Nah ini yang memberi kesimpulan. Maka dulu terlebih dahulu di sini. Kata-kata hari ini. Ketika hati gelisah, sholatlah. Ketika hati gelisah, sholatlah. Ketika pikiran kabut, berzikirlah. Karena itu adalah obatnya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu akan memberi tugas untuk meresum halaman 3 dan 4 di buku paket. Silakan diresum dan dikumpulkan minggu depan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.